Begitu naik di atas, saya mau udah di atas ini, mau turun di bawah. Orang di bawah ini ada ribuan orang. Dia membawa tangga. Katanya, "Dek, kamu turun di bawah," dia bilang. "Tuh gunung ini akan runtuh," dia bilang. Begitu saya mau turun di bawah, hanya melangkahkan kaki gini, kan tinggi tuh. Nggak keserap manusia di bawah ini seperti semut. Begitu orang tuh ngambil tangga, saya mau melangkah, ada orang dari langit, laki-laki besar tinggi, pakai putih-putih, sampai dia bilang, "Hai, kamu mau kemana?" Dia bilang. "Saya mau turun ke bawah," saya bilang. "Jangan, kamu naik," dia bilang. Saya berdiri lah, langsung berdiri begini. "Kamu lihat ini ya," dia bilang. "Ini nih, ini lihat nih," katanya, "seperti api obor. Ini lihat ya," katanya gitu. Diginikannya tuh kayu tuh seperti api obor, terus dibuang ke bawah, jadi lautan api di bawah. "Kamu ikutkan saya," dia bilang. "Pokoknya kamu ikutkan saya," dia bilang. Langsung saya tuh sujud. "Ya Allah, berilah saya jalan yang terbaik ya Allah." Ada dua kalimat, Allah sama Muhammad. Suara itu laki-laki. "Kalau kau," katanya, "ikutkan saya, kau selamat dunia akhirat," dia bilang kan. Kalinya sholat saya tuh sujud, "Ya Allah, kau berilah petunjuk." Begitu sholat sujud tuh, saya langsung berdiri pakai lutut. "Ya Allah, kau beri aku jalan. Ya Allah." "Iya," katanya, "inilah kau jalan kau," dia bilang. Panjang permadani, panjang, tidak ada di dunia ini, sepanjang apapun tidak ada permadani itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita hampir tidak punya tantangan dalam mempertahankan iman. Pernahkah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, penyiksaan dan seterusnya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita, mu'allab, terasing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung? Alhamdulillah ada namanya Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Mari kita support wakaf pembebasan gedung Baitul Mal Saudara Seiman. Pembebasan tanah, nanti ada gedungnya, tempat ngaji, tempat mereka konsultasi agama, tempat mengkoordinir supaya jangan setelah bersyahadat lalu kita melupakan mereka. Maka mari kita support melalui Bank Syariah Indonesia atas nama DPD Saudara Seiman. Catat nomornya baik-baik, 4454544458. Sekali lagi, 4454545458. Ma'akal tafa'abnaita, uang yang kita belikan makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, diberikan ke pakaian lapuk. Wa masasondak tafa'amdaita, yang kita sedekahkan, itulah bekal kita untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandora. Saya dari Kabupaten Landak, Darit, Ahe. Kalau bapak saya orang Dayak Singkawang, pakai Dameo. Saya pertama masuk Islam dikasih hidayah, mimpi. Kenapa tuh? Ayo. Pertama saya dikasih mimpi. Terus saya mimpi tuh naik di atas kayak tower. Itu kelas 2 SMP. Saya sekolah di Pinyu kan, tinggal sama saudara. Asal saya agama Katolik. Tinggi. Tower tuh tinggi lah. Ini singkat cerita, begitu naik di atas,
saya udah di atas ini, mau turun di bawah. Orang di bawah ini ada ribuan orang. Dia membawa tangga. Katanya, Dek, kamu turun di bawah. Dia bilang, itu gunung ini akan runtuh. Dia bilang. Begitu saya mau turun di bawah, hanya melangkahkan kaki gini, kan tinggi tuh. Nggak keserap, manusia di bawah ini seperti semut. Begitu orang tuh ngambil tangga, saya mau melangkah, ada orang dari langit, laki-laki besar tinggi, pakai putih-putih, sampai dia bilang, "Hai, kamu mau kemana?" Dia bilang, "Saya mau turun ke bawah." Saya bilang, "Jangan, kamu naik." Dia bilang. Saya berdiri lah, langsung berdiri begini. "Kamu lihat ini ya," dia bilang. Ini lihat nih," katanya. Seperti api obor, api pon, tahu kan api pon tuh. Ini lihat ya, katanya gitu. Diginikannya kayu tuh seperti api obor. Terus dibuang ke bawah. Jadi lautan api di bawah. Takutlah nggak mau turun, dibawa naik di atas. Naik di atas nih. Saya bangun jam 2 tengah malam. Saya mimpi dibawa orang ganteng, besar tinggi. Saya bilang kan, lihat lo dekat, kamu ini, katanya. "Mimpi apa?" katanya. "Udah tahu," saya bilang gitu. Kali udah. Itu kelas 2 SMP. Nggak mau saya tuh mimpi lah saya nih kan, bilang lah saya nih sama kakak, mimpi gini, saya ceritakan. "Kamu tuh nanti masuk Islam jadi mualaf," dia bilang. "Itu tuh malaikat," dia bilang. "Saya enggak mau masuk Islam," saya bilang kan. "Saya enggak mau jadi kualat," saya bilang gitu. "Bukan kualat, mualaf," dia bilang. "Enggak," saya bilang, "saya enggak mau Islam," saya bilang gitu. Itu mimpi itu pokoknya saya anggap bagus lah, karena di atas kan. Dan enggak saya hiraukan, saya dikasih demam, sakit, panas tinggi. Ibu saya kan udah meninggal dari kecil. Umur 7 tahun lah ibu meninggal tuh. Ada mama begini manggil manggil. Jadi tempat mama manggil tuh kayak ada permadani. Kayak ada permadani itu saya mau pergi nangis. Dihalangin oleh nenek, mama. Jadi nenek lah kan. Itu kan, "Kamu mau kemana?" Begini kan ya. Saya mau pergi ke ibu, saya bilang. "Jangan," dia bilang. "Tak boleh," dia bilang. Pulanglah saya kan, langsung bangun. Rupanya saya tuh demam tinggi disiram. Udah ya. Singkat cerita tuh, saya mimpi lagi. Di sini gunung, di sini nih batu. Kata gunung, "Kamu mau kemana?" dia bilang. "Saya mau jalan di sini, tapi saya tidak ada jalan," saya bilang. Jalan tuh penuh hutan yang kayak lalang yang anak kita tuh, yang nyilit badan tuh. Gimana saya mau lihat? "Kau," katanya, "pergi jauh-jauh. Saya," kata, "akhir zaman akan menghancurkan air," kata gunung. Saya beginilah, berdirilah, saya lihat itu. Ini kan, "Hah? Masa mau ini?" "Iya, dunia akan kiamat, saya akan menghancurkan ini," katanya, "air, saya akan nganukan air." Pergi aja jalan dengan gini nganu ini nih apa? Kayak anu tadi nih, yang lalang nih tadi nih, supaya jangan kena kita nih. Ada lagi batu, besar batu tuh. "Saya akan menghancurkan api," dia bilang. Seperti manusia dia mengeluarkan api. "Saya akan menghancurkan dunia," katanya, "pakai api," dia bilang. Jalanlah saya nih, berjalan langsung. Katanya, "Kamu mau kemana?" katanya.
Saya minta, ya Allah, berilah saya petunjuk, berilah saya jalan. Saya bilang, kalau gitu dia bilang, kamu ikutkan saya, dia bilang. Pokoknya kamu ikutkan saya, dia bilang. Langsung saya tuh sujud. Ya Allah, berilah saya jalan yang terbaik, ya Allah. Ada 2 kalimat. Allah sama Muhammad. Suara itu laki-laki. Kalau kau katanya ikutkan saya, kau selamat dunia akhirat, dia bilang kan. Kalinya sholat saya tuh sujud, ya Allah, kau berilah petunjuk. Begitu sholat sujud tuh, saya langsung berdiri pakai lutut. Ya Allah, kau beri aku jalan. Ya Allah, iya katanya, inilah kau, jalan kau, dia bilang. Panjang permadani, panjang, tidak ada di dunia ini, sepanjang apapun tidak ada permadani itu. Berjalanlah saya melewati itu tuh. Begitu udah sampai saya jalani permadani ini tidak segede gini lah. Dia bilang, kamu akan selamat dunia akhirat kalau kau ikutkan saya. Berjalan udah. Ada ular. Ular tuh ada besar gini. Langsung dia nganukan menghalang jalan gini, berbunyi. Ya Allah, kau beri jalan aku. Janganlah aku diberi lagi cobaan apa ini kan. Nangis lagi. Kau ikutkan saya, dia bilang. Tapi enggak tahu yang suara ini di mana. Akhirnya saya ikutkan ular ini. Jadi 2 kalimat syahadat. Kau ikutkan saya, kata ular itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung jadi 2 kalimat syahadat itu. Ular tadi. Itu langsung saya terbangun. Nah, itulah ceritanya. Tapi yang lain itu masih panjang. Itu udah langsung siangnya saya minta cerita sama yang masukkan saya Islam, pulang di kampung, minta izin sama bapak. Bapak ngizinkan. Yang nantang itu abang yang tua. Dia enggak mau. Kali bapak mengizinkan, katanya yang penting anak saya selamat dunia akhirat, katanya. Dia enggak membuang saya, dia bilang. Bapak ikhlas. Saya dimasukkan agama Islam. Yaitu pokoknya kamu harus Islam, kata orang itu. Udah masuk Islam. Kalau enggak masuk Islam kamu akan jadi dukun, dia bilang. Saya enggak mau jadi dukun, dia bilang. Karena kamu di dalam mimpi udah Islam, dia bilang gitu. Begitu udah itu yang nyata tuh. Saya mau mandi maghrib kan enggak boleh, kata orang Islam mandi maghrib kan di tempat ibu angkat saya itu. Saya mandi maghrib di parit. Saya ngeliat ibu saya di dalam parit itu. Di dalam ya, dia meninggal. Saya tuh diam. Ibu saya tuh begini, kayak sholatlah kau sebelum disolatkan. Seperti itu yang ini tuh. Ibu saya tuh begitu. Duduknya posisinya. Nangis saya. Kok ada ibu saya bilang, kamu tuh katanya jangan di parit. Itu maghrib, dibilang. Kata ibu saya, ibu angkat. Naiklah saya. Saya kaget, itu kan dunia nyata istilahnya kita kan. Kok ada ibu di dalam parit? Enggak, anak Muslim, dia Katolik. Nah, di situ saya sedih masuk Islam, ya Allah, ikhlas ke ibuku. Saya langsunglah saya sholat, minta sama Allah, minta diikhlaskan gitu. Sedangkan dia kan Katolik. Kenapa kok ada di parit itu, di air itu? Saya ginikanlah ibu itu di dalam air itu. Kok kayak ada ibu gitu, ada bayangan ibu. Itu yang sedihnya tuh. Apakah gitu tuh? Dia tuh ikhlas di Islam juga atau apa gitu? Kenapa kok dia pakai kerudung gitu, Pak?
pakai sajadah, padahal dia kan bukan, dia non muslim. Setelah Islam banyak cobaan saya. Yang keluarga lah bilang jangan masuk Islam, kamu harus kawin dengan ini katanya, kamu harus kawin dengan ini. Tapi karena saya memang udah ditakdirkan Islam, saya tetap enggak mau. Biar saya bilang siapapun suami saya yang penting Islam. Saya bilang gitu kan, niat saya udah begitu. Udah. Saya itu enggak mau saya dijodohkan dengan yang orang Kristen atau yang mana. Pokoknya karena saya kan belum cukup umur dulu. Umur mau 18 tahun. Sekitar tahun 89 ke 90 dulu. Lama lagi saya belum nikah. Oh, lama. Kalau masuk Islam berapa lama tuh baru nikah? Ada 5-6 tahun. Baru saya nikah sama orang Melayu, orang Pontianak ini. Berarti waktu udah masuk ke Islam itu, ibu ini ya, masih dalam mimpi kan? Atau kemudian belajar langsung? Belajar di dalam saya masuk Islam, begitu mau puasa kan, kita kan ada datang haid. Besok mau puasa, hari ini udah bersih. Kemarinnya udah bersih. Udah langsung baru masuk Islam. Begitu puasa full 1 bulan, habis sholat Id datang bulan. Kata ibu, itu ujian kamu, mampu nggak kau puasa 1 bulan? Akhirnya saya bisa. Itu yang memang saya ingat. Pokoknya yang ingat tuh itu, begitu mau puasa, begitulah saya bilang, ya Allah berilah saya kekuatan iman selama-lamanya sampai akhir zaman, saya bilang. Selamatlah saya dunia akhirat, saya bilang gitu. Waktu karena saya masuk Islam banyak cobaan. Tapi karena saya kan orangnya enggak mau pendendam. Biarpun saya dihina, enggak apa-apa, mungkin ini Allah naikkan derajat saya bilang. Yang menghina itu bukan siapa-siapa, kan saudara sendiri. Udah, saya bilang, dia saudara sendiri, biarlah saya dihina, yang penting saya jangan menghina dia dan jangan saya dendam dengan saudara saya. Beratlah cobaanmu. Sekali nikah, adalah istilahnya yang melindungi ke orang menghina gini, kita ada untuk ngadu. Udah, jangan hiraukan orang mau ngomong apa, yang penting kita jangan menghina orang gitu. Langsung inilah singkat cerita, ndak lama nikah, dapat anak 1. Alhamdulillah setelah saya masuk Islam, apa yang saya inginkan, yang saya masih kecil istilahnya, punya ibu tiri, tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Setelah masuk Islam, Allah selalu melindungi. Mau kemana pun saya pergi, ke tempat saudara atau kemana tuh, selalu dilindungi. Alhamdulillah, saya bahagia sampai sekarang ini. Yang saya sedihnya, begitu suami meninggal, saya bersama anak lagi. Begitu suami meninggal, cobaannya itu untuk anak kita tuh mau menghina begini. Saya tidak akan menghiraukan itu lagi. Saya anggap itu angin lalu. Saya waktu masih gadis pun udah Al-Quran besar karena saya kerja. Jadi tidak dilancarkan lagi ngajinya. Begitu udah berkeluarga baru dilancarkan Al-Quran besar, ketemu pula kawan-kawan yang sesama mu'alaf. Lancarlah, alhamdulillah sampai sekarang. Semoga saudara saya yang seiman udah tidak seiman dengan orang tua, semoga bahagia, sehat selalu. Pokoknya istiqomah menjalani agama. Semoga istiqomah, ya Allah, lancarkanlah saudara-saudaraku seiman. Jangan sampai bosan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah terus,
tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai ke surga.